Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raisa Samsudin dengan nomor NPM 257820076 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Di sini saya akan membuat tugas hands-on dengan judul Introduction to Version Control, Git and GitHub dari mata kuliah Pemrograman Jaringan 1. Nah, di sini saya langsung masuk ke soalnya yang dimana pada latihan 1 itu kita diharuskan untuk melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Nah, di sini saya akan langsung memasukkan user name dan user emailnya dengan perintah git config step 2 kali global user titik name. Nah, untuk memasukkan nama yang ingin dimasukkan itu kita perlu menambahkan tanda petik 2 lalu masukkan namanya. Nah, jangan lupa tutup dengan titik 2 kembali. Lalu tinggal enter. Nah, di sini kita sudah memasukkan username-nya, tinggal memasukkan user email-nya dengan perintah git config step 2 kali global user titik email. Nah, lalu tinggal masukkan saja email yang ingin dimasukkan. Enter. Nah, di sini sudah kita masukkan username dan user emailnya. Nah, di sini untuk melihat apakah sudah masuk atau belum, kita disuruh melakukan perintah git config step 2 kali list. Kita ketik dahulu git config step 2 kali list. Nah, di sini sudah muncul ya username dan user emailnya. Nanti sudah masuk. Lalu kita masuk ke git repository. Apa sih repository itu? Repository dalam bahasa Indonesia adalah gudang atau tempat penyimpanan. Nah, repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Dan di sini kita pada latihan kedua kita disuruh membuat sebuah repository dengan perintah yang ada pada gambar. Nah, kita langsung saja membuat repository dengan nama yang telah ditentukan. Itu git init approach script 2578076. Sudah kita enter, lalu sudah muncul outputnya yang dimana telah menandakan repositorinya telah terinstall. Lalu tinggal kita ketik perintah cd approach script 2578076. Nah, di sini kita sudah memasuki ruang repositorinya. Tinggal kita mengecek file pada repositorinya dengan perintah dir /a titik 2 h. Nah, di sini sudah muncul di dalam repositorinya. Di sini ada tempat repositorinya berada, lalu tanggal dibuatnya dan jam berapa. Lalu di sini sudah ada direktorinya dengan nama .git. Nah, di sini ada berisikan 0 file dan 1 directory. Nah, di sini kita masuk ke bagian add files to repository, yang dimana kita diperintahkan untuk membuat 3 file kosong ke dalam repositorinya. Di sini kita buka notepad, lalu kita buat file terlebih dahulu. Di sini saya ketik file underscore 1, save, simpan ke dalam repositorinya, save. Lalu pada file kedua, file 2, save. Dan terakhir file underscore 3, save. Di sini kita sudah membuat 3 file dan dimasukkan ke dalam repositorinya. Bisa dilihat pada foldernya. Di sini sudah ada 3 file.
Nah, berarti kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu menuliskan perintah git status untuk melihat status repositorinya tersebut. Ini git status. Nah, di sini muncul outputnya yang dimana ada 3 file yang berwarna merah. Yang dimana 3 file berwarna merah ini menandakan uh, git 3 file ini masih masuk ke status modified. Nah, sebelumnya pada git ini file akan memiliki 3 jenis status saat diproses dalam sebuah repository. Nah, jadi ada 3 kan. Ini masih masuk ke status modified. Yang dimana status modified itu merupakan kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control. Nah, seperti ini contohnya, dia berwarna merah. Nah, di sini kita disuruh untuk merubah dari status modified ke status stage. Di sini kita disuruh tinggal mengetik perintah git add bintang untuk mengubah dari status modified ke status stage. Enter, lalu kita git status kembali. Nah, di sini telah berubah yang tadinya berwarna merah menjadi berwarna hijau, yang menandakan bahwa sudah memasuki status stage, yang dimana status state itu adalah kondisi sebuah file yang perubahannya sudah ditandai tetapi belum disimpan. Jadi kita hanya menandai ketiga file itu saja. Nah, selanjutnya kita diminta untuk melakukan perubahan pada file 1. Ini saya akan masuk ke file 1, lalu kita ubah misalnya underscore sadat. Kita save, lalu kita diminta untuk melakukan git status kembali. Nah, di sini kembali muncul file 1 yang berwarna merah, yang menandakan bahwa kita telah melakukan perubahannya, tetapi belum kita lakukan simpan dan belum kita tandai. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan git add dan git commit. Di sini saya akan melakukan git add terlebih dahulu untuk menandai file tersebut. Lalu kita akan memasuki perintah git commit strip m, lalu masukkan nama file yang masih berwarna merah, yaitu file underscore 1. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul sesuai yang telah diperintahkan outputnya. Nah, di sini sudah menandakan bahwa ketiga file ini sudah memasuki status commit, yang dimana status commit ini adalah kondisi yang perubahan pada filenya telah disimpan dalam version control dan menjadi sebuah versi yang baru. Jadi sudah ketiga file ini sudah kita tandai dan sudah kita simpan. Lalu kita masuk ke laten 3, di mana kita disuruh melakukan perintah git log pada repository. Sini saya akan ketik terlebih dahulu. Dan di sini muncul file yang telah kita ubah tadi. Di sini baru ada satu perubahan, yang dimana kita sebelumnya diminta untuk minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda, yang dimana 2 perubahan tersebut setidaknya ada sebuah file yang dimiliki lebih dari 1 perubahan. Jadi ada 2 perubahan pada dalam satu file. Di sini kita kembali ke file 1, lalu kita tambahkan misalnya tric, save, kita kembali, lalu kita cek kembali git status, kembali warna merah ya, karena belum kita tandai dan belum kita simpan. Kita ketik git add bintang, lalu git commit strip m file 1. Enter. Nah, di sini sudah muncul menandakan telah kita commit ya, atau kita simpan. Lalu kita cek kembali git lognya. Nah, di sini sudah muncul 2 perubahan dalam satu file, di mana sudah sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu kita masuk ke dalam git tag, di mana git tag itu merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Biasanya
tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya v1.0, v2.1, v1.0 strip beta, dan sebagainya. Nah, di sini ada dua jenis tag pada Git yang akan kita gunakan. Yang pertama ada lightweight text yang berfungsi sebagai bookmark saja, dan annotated text yang digunakan untuk menyimpan informasi tambahan seperti nama, pembuat tag, email, dan tanggal. Nah, di sini kita diminta untuk membuat lightweight text yang pertama, yaitu dengan perintah git tag v1.0 kita enter, lalu kita diminta untuk membuat another tag dengan menambahkan opsi strip a dan strip m. Kita git tag strip a v1 strip a spasi v1.0.1 strip m dan dalam tanda kutip rilis versi 1.0.1. Nah, untuk melihat daftar tag yang sudah dibuat, kita perlu memberikan perintah seperti git tag. Jadi sudah masuk dua tag yang telah kita tambahkan tadi. Lalu kita masuk ke latihan 4, yang dimana pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit. Pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama v1.0. Di sini kita akan ketik perintah git tag v1.0, lalu copy commit yang ada pada file yang belum ada tagnya. Oh, sorry, tidak. Hanya menggunakan satu file saja, tidak usah langsung saja kita enter. Kita tinggal ini git log. Di sini saya salah masukkan tag, dia masukkan perintah git tag v1.0 untuk menghapusnya, dan masukkan kembali git tag v1.0. Lalu copy commit yang ada pada file ini, masukkan kembali git tag hapus terlebih dahulu v1.0. Tadi belum kita masukkan kode commitnya, kita masukkan kembali git tag v1.0. Nah, lalu kita tambahkan file kode commit yang ada pada file yang belum ada commitnya, belum ada tagnya. Kita enter, lalu kita git log. Nah, di sini sudah ada dua tag pada dua perubahan. Di sini kita diminta untuk menampilkan daftar teks sudah, dan nah, ketiga kita melakukan git show. Nah, di sini muncul salah satu file yang telah kita ubah tadi ya, sebelum kita ubah itu tadinya adalah file 1, isinya file _1 _sadat. Nah, setelah kita ubah menjadi file _1 _sadat _tric. Nah, di sini ada penjelasannya. VCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Nah, perintahnya adalah git diff. Nah, di sini ada git diff, lalu ada penjelasannya. Baris berwarna merah menunjukkan baris yang dihapus dan sudah tidak ada pada pembaruan terbaru, yaitu file _1 _sadat. Lalu pada baris berwarna hijau menunjukkan baris yang baru ditambahkan pada perubahan terbaru, yaitu file _1 _sadat _tric. Selain itu, kita juga dapat melihat perbedaan dari versi-versi yang telah di-commit, seperti perintah git diff, lalu ada id commit 1 dan id commit 2. Coba kita coba
div, lalu kita salin. Salin lagi. Oh, di sini sedikit typo, tidak double FM. Nah, ini hanya kebaikan saja, yang dimana ini file yang sudah diubah dan ini file yang sebelum diubah. Kita hanya kebaikan saja. Lalu kita masuk ke dismiss the change. Salah satu kelebihan pengguna VCS adalah kita dengan mudah mengembalikan versi files pada repository ke versi sebelumnya jika kita mengalami suatu permasalahan dengan versi ini. Lalu ada 3 perubahan. Nah, di sini ada 3 cara untuk merubah kembali ke versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini. Jadi ada git checkout name files, lalu git reset name files, dan git revert state and id commit ya. Lalu di sini ada working in a remote repository, dan juga ada GitHub as an online repository, di mana ada perbandingan antara Git dan GitHub. Gimana? Salah satunya yaitu Git digunakan secara lokal pada mesin pengguna, sedangkan GitHub platform eksternal yang menyediakan hosting dan kolaborasi. Jadi kalau Git ini hanya digunakan satu orang, melainkan kalau GitHub ini bisa melakukan sharing atau orang bisa melihat perubahan pada Git kita. Lalu kita masuk ke GitHub, create a repository pada latihan 5. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan repository pada GitHub. Sebelum membuat sebuah repository, pastikan Anda telah registrasi dan memiliki akun GitHub. Lalu login ke akun GitHub dan buat repository baru dengan fitur new yang ada di sisi kiri. Di sini langsung kita buat pada GitHub-nya new. Lalu kita kembali lagi. Di sini buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap. Nah, di sini kita tambahkan init strip npm strip Muhammad Said 7 ini sudah public, kita create. Yap. Lalu kita kembali, sudah sesuai ya, init npm dan nama lengkap. Init npm dan nama lengkap. Oh, ini ternyata tidak spasi. Kita ubah saja. Save, rename. Fresh. Belum ke rename. Sudah kita rename. Lalu kita kembali ke remote or local repository. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Jadi kita memindahkan semua perubahan yang ada pada local repository
dimasukkan ke dalam GitHub-nya. Di sini sebelum kita mengupload, kita akan menambahkan URL online repository ke local repository dengan perintah git remote add. Di sini kita copy terlebih dahulu URL-nya, sudah, lalu kita ketik perintah git remote add GitHub. Oh, sebentar. Oh, mohon maaf Bu, sebelumnya saya izin memindahkan kamera yang mengarah ke saya terlebih dahulu agar tidak menutupi comment prompt-nya. Mohon maaf sebelumnya, saya lupa kalau ingin memindahkannya. Di sini kita lanjut, kita enter. Nah, di sini sudah ke connect ke GitHub-nya. Tinggal kita melakukan push. Gimana? So, kita akan mengirim seluruh perubahan pada lokal repository ke GitHub dengan perintah git push. Nah, fungsi git push ini untuk mengirim semua perubahan pada lokal repository ke GitHub-nya. Ini kita akan masuk ke perintah git push GitHub master. Ya, ntar tunggu sebentar. Nah, lalu akan muncul output seperti ini yang menandakan sudah selesai. Lalu kita cek di GitHub-nya, kita refresh. Di sini sudah muncul 3 file yang sudah kita buat di local repository sudah masuk ke online repository. Lalu kita masuk ke sini lagi. Setelah berhasil upload, pastikan setiap kali Anda commit perubahan di Git, Anda perlu juga mengupload GitHub dengan perintah git push di atas. Berarti semua perubahan yang telah kita lakukan selanjutnya, kita harus melakukan git push kembali. Sini masuk ke latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Misalkan saya mengedit pada file kedua, saya tambahkan sadat underscore tric, save. Kita cek terlebih dahulu git status. Di sini kembali muncul ya file yang bawah merah menandakan belum kita tandai dan belum kita simpan. Kita akan melakukan git add terlebih dahulu, lalu git commit. Lalu nama filenya file underscore 2. Ntar, nah di sini sudah kita simpan. Lalu di sini kan kita sudah melakukan perubahan. Nah, pastinya kita harus melakukan git push kembali karena di sini sudah tertera perintahnya. Setelah berhasil diupload, pastikan setiap kali Anda commit perubahan di Git, Anda perlu mengupload ke GitHub dengan perintah git push. Lalu di sini juga ada perintahnya commit dan push perubahan ke repository GitHub Anda. Jadi kita akan melakukan perintah git push kembali. Di sini ada muncul kodenya, tinggal kita salin. Kita ini aja bisa git push GitHub master. Nah, bisa ini aja. Nah, sudah masuk, tinggal kita cek kembali di GitHub-nya, kita refresh. Nah, ini sudah muncul lah 1 menit ago. Berarti baru kita lakukan perubahan. Dan di sini juga ada 3 commits, berarti kita melakukan 3 kali penyimpanan. Lalu screenshot sudah GitHub, copy a remote repository to local. Selain mengupload lokal repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap dari online repository ke lokal repository. Jadi kita dapat nge-clone semua isi dari online repository, isi dan riwayatnya
ke dalam lokal komputer dengan perintah git clone dan copy URL-nya. Copy, kita paste, enter. Nah, di sini sudah selesai. Lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Kita cek terlebih dahulu di foldernya, pindahkan terlebih dahulu, sini saja. Nah, di sini sudah muncul hasil cloningnya dari telah kita buat tadi. Muncul ini 2578076 Muhammad Bin, kita buka. Nah, sama ya, sudah ada 3 file. Tinggal kita pindahkan saja filenya. Cut. Misalnya ke sini saja. Sudah pindah. Lalu kita masuk ke latihan 7. Ini screenshot yang menampilkan perintah git clone terhadap project ke86 sebelumnya ke folder yang berbeda. Ya, lalu kita masuk ke push tag ke remote repository, yang dimana tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git post. Jadi dalam kita kan sudah membuat tag tadi kan, tiga tag di lokal repository. Nah, itu belum tentu langsung masuk, itu tidak otomatis langsung masuk ke GitHub-nya. Tuh, tidak ada teksnya. Jadi kita perlu melakukan git push pada bagian teksnya. Kita di sini melakukan perintah git push origin sebuah teks. Nah, di sini ada terjadi kesalahan karena pada device saya tidak mendukung penggunaan origin, karena di sini kita sudah menggunakan GitHub. Jadi sudah saya cari informasi, memang betul kita harus memasukkan git push GitHub text. Pastinya itu intinya itu sama aja. Mau itu GitHub ataupun origin itu sama saja. Intinya sama-sama untuk mengirim semua teks ke dalam online repository. Hanya saja di dalam laptop saya ini tidak bisa menggunakan origin. Kita enter. Nah, di sini langsung bisa. Nah, di sini sudah selesai pengiriman teks pada local repository ke online repository. Di sini kita cek, kita refresh. Nah, di sini sudah masuk 3 teks. Coba kita lihat. Sudah ada ya, v1.01, v1.0.0, v1.0 yang sesuai dengan yang ada pada local repository. Kita masuk ke latihan 8. Semua teks sudah dibuat lokal, sudah. Lalu langsung ke latihan 9. Dan di sini kita disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Apa fungsinya? Berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Jadi sebelumnya git pull ini adalah perintah untuk melakukan pengambilan semua perubahan pada online repository ke dalam local repository. Jadi kan tadi ada git push sebelumnya. Nah, kalau git push ini dia mengambil semua perubahan yang ada, mengambil atau mengirim perubahan pada local repository ke online repository. Nah, kalau git pull ini dia kebalikannya, yaitu mengambil atau mengirim semua perubahan dan riwayat ke dalam local repository. Jadi kalau git push itu dari lokal ke online, kalau git pull ini online ke lokal. Nah, jadi di sini saya akan memperhatikan langsung penggunaan git pull. Jadi misalkan saya melakukan perubahan di GitHub-nya. Sini misalkan saya mengubah di file 3. Kita ubah dulu. Set. Edit. File 3. Underscore sadat. Underscore TRIC. Save. Commit. Kita commit terlebih dahulu. Simpan. Dan sudah. Nah, di sini kan sudah diubah kan. Nah, kalau di
lokal repository belum ada nih. Kita cek. Aduh, di sini. Kita cek lebih dahulu. Nah, di sini belum ada. Nah, kita akan melakukan perintah git pull untuk mengirim perubahan yang ada pada lokal online repository ke lokal repository. Sini langsung saja kita ketik perintah git pull. Bentar. Loading. Nah, di sini sudah muncul outputnya yang menandakan sudah selesai. Di sini kita cek, kita refresh terlebih dahulu, lalu kita cek, sudah perubahan. Belum ada perubahan. Sudah. Kita lihat dulu. Kembali. Sepertinya kita diminta untuk ini terlebih dahulu. Mungkin sambil kita tempel URL-nya. Nah, sini baru sudah menampilkan output seperti ini, menandakan sudah terkirim dari online repository ke local repository. Coba di sini kita cek dulu, refresh. Nah, sini sudah ada ya, file 3 sada tric. Berarti tadi kita harus melampirkan juga URL-nya, tidak hanya git pull saja. Di sini sudah selesai. Jadi sudah masuk semuanya, git pull sudah bisa. Kita masuk, oke. Kita masuk ke latihan sequence-nya. Oh, di sini hanya screenshot saja. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.